wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran ekonomi untuk paket C setara dengan SMA atau MA dengan materi mengenal pentingnya akuntansi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan akuntansi? Nah, menurut American Accounting Association atau AAA dalam artikelnya, akuntansi sebagai proses pengidentifikasi, pengukuran, dan komunikasi dari informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang berharga oleh pengguna informasi. Sedangkan menurut American Institute of Scientific and Public Accounting atau EICPA, akuntansi yaitu seni pencatatan, penggolongan, dan pengintisarian dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Sedangkan menurut Accounting Principles Board Statement nomor 4, akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif. Akuntansi memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen. Informasi keuangan ini penting sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi keuangan juga penting sebagai pengendalian koordinasi berbagai pihak dan perencanaan. Yang kedua, menjadi alat pengendali keuangan. Informasi dari akuntansi dapat digunakan perusahaan untuk mengetahui keuntungan atau kerugian. Berdasarkan informasi ini, perusahaan dapat mengatur pengeluaran biaya dan penyusunan rencana untuk meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, menjadi bahan evaluasi perusahaan. Informasi dari akuntansi yang diberikan tiap bulan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan dapat dievaluasi antara lain strategi pemasaran, strategi pengeluaran, dan strategi pemasukan. Yang terakhir, memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Informasi diberikan kepada pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Pihak-pihak ini antara lain ada investor, kreditor, dan masyarakat. Siapa pemakai informasi akuntansi? Pemakai atau pengguna informasi akuntansi dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu pihak internal, merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan seperti pimpinan perusahaan dan kepala bagian. Yang kedua adalah pihak eksternal, merupakan pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, akan tetapi berkepentingan terhadap hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan. Nah, pihak-pihak eksternal meliputi yang pertama ada pemilik perusahaan atau investor. Memerlukan informasi akuntansi tentang posisi keuangan, perkembangan perusahaan, dan menilai keberhasilan perusahaan dalam pengolahannya. Yang kedua ada calon investor, memerlukan data atau informasi akuntansi untuk mengetahui tingkat rehabilitas atau kemampuan menghasilkan laba sebelum menanamkan labanya. Yang ketiga ada kreditur atau calon kreditur. Kreditur memerlukan informasi keuangan perusahaan sebelum memberikan kredit sehingga risiko kredit macet dapat diminimalisir. Yang keempat ada pemerintah. Dari informasi akuntansi perusahaan atau laporan keuangan yang disampaikan pemerintah berkepentingan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan dan kebijakan lain. Yang terakhir ada karyawan. Karyawan memerlukan informasi keuangan perusahaan karena berkaitan dengan kesejahteraan karyawan baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Kemudian, apa karakteristik kualitas informasi yang harus terdapat dalam laporan akuntansi? Yang pertama ada relevan. Dalam relevan, yang pertama ada prediktif, yaitu informasi dapat digunakan untuk memprediksi atau memperkirakan hasil yang akan terjadi terhadap suatu peristiwa yang akan datang. Yang kedua ada tepat waktu. Informasi akan berguna bagi pengambil keputusan apabila tersedia pada saat yang dibutuhkan karena dapat mempengaruhi keputusan. Yang ketiga ada umpan balik informasi, yaitu akuntansi dapat memberikan umpan balik atas keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Yang kedua dapat dipahami. Laporan keuangan dapat dikatakan mudah dipahami jika laporan itu dapat dimengerti oleh pemakainya. Yang ketiga ada reliabilitas atau kehandalan. Laporan keuangan dikatakan handal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan tidak jujur dalam penyajian dan apa yang disajikan. Apa prinsip dasar dan konsep akuntansi? Yang pertama ada prinsip. Yang pertama ada prinsip biaya historis. Biaya historis sering disebut harga perolehan. Prinsip biaya historis digunakan untuk mencatat harga perolehan. Yang kedua ada prinsip pengakuan pendapatan. Dasar pengukuran pendapatan adalah jumlah kas yang diterima dari penjual dengan pihak lain. Yang ketiga ada prinsip mempertemukan. Prinsip ini adalah mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Kemudian ada prinsip konsistensi. Agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka metode dan prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Yang terakhir ada prinsip pengakuan penuh, yaitu prinsip yang mengatur penyajian informasi lengkap dalam informasi akuntansi atau laporan keuangan. Adapun konsep dari akuntansi yang pertama ada konsep entitas usaha, yaitu satu unit usaha yang berdiri sendiri merupakan entitas usaha atau satuan usaha. Konsep biaya, penggunaan konsep biaya melibatkan dua konsep akuntansi penting lainnya, yaitu objektivitas dan unit pengukuran. Konsep objektivitas mensyaratkan bahwa catatan dan laporan laporan akuntansi harus didasarkan pada bukti objektif. Yang terakhir ada konsep unit pengukuran. Disyaratkan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Adapun macam-macam bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan. Adalah bagian dari akuntansi yang mengkhususkan dalam proses pencatatan, transaksi, hingga pembuatan laporan keuangan. Kemudian ada akuntansi manajemen, adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu manajemen dalam menjalankan perusahaan. Ada akuntansi biaya, adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi. Umumnya digunakan oleh perusahaan dan kegiatan utamanya mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Kemudian ada auditing, adalah bidang akuntansi yang kegiatannya melakukan pemeriksaan untuk menilai kewajaran dari laporan keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan. Akuntansi anggaran adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan perencanaan untuk penetapan sasaran penjualan dan perolehan laba. Akuntansi perpajakan adalah bidang akuntansi yang kegiatannya menguruskan kegiatannya dalam penyiapan data yang diperlukan untuk perhitungan pajak. Kemudian ada akuntansi pemerintahan, adalah akuntansi pemerintahan yang mengkhususkan dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah. Kemudian ada sistem akuntansi, adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan serta pelaporan data keuangan. Dan yang terakhir ada akuntansi pendidikan, yaitu berhubungan dengan kegiatan pengajaran dan pengembangan pendidikan akuntansi. Kemudian ada macam-macam profesi dari akuntan. Yang pertama ada akuntan publik. Akuntan independen yang dapat memberikan jasa-jasanya atas sebuah dasar dalam pembayaran yang tertentu adalah seorang akuntan publik. Mereka bekerja secara bebas dan biasanya mendirikan sebuah kantor akuntan. Kemudian ada akuntan internal. Akuntan internal adalah akuntan yang bekerja di dalam sebuah perusahaan yang biasanya disebut juga dengan akuntan perusahaan. Tugas utamanya adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan, dan petunjukan atau disiapkan untuk menghadapi audit eksternal, menyusun anggaran, dan lain-lain. Kemudian ada akuntan pemerintah yang bekerja dalam lembaga-lembaga di pemerintah disebut dengan akuntan pemerintah. Di antaranya seperti di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Akuntan pendidik, akuntan yang bertugas dalam bidang pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di sebuah perguruan tinggi. Dan yang terakhir, apa etika yang harus dimiliki oleh akuntan?
Yang pertama ada tanggung jawab profesi, yaitu selalu menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, kepentingan publik, yaitu wajib bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Yang ketiga ada integritas, yaitu di dalam usahanya untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Kemudian ada objektivitas, berarti harus menjaga objektivitas, sikap netral, dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesional. Kompetensi dan kehati-hatian. Kerahasiaan berarti menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional akuntan. Dan yang terakhir ada standar teknis, yaitu melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.